Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanunada, nomor induk mahasiswa 11920201000, kelas PAI 5C, di mata kuliah Metode dan Model Pembelajaran PAI. Di sini saya akan memaparkan tentang model pembelajaran Group Investigation yang memuat 4 poin. Yang pertama adalah definisinya, yang kedua langkah-langkahnya, yang ketiga ciri-ciri, dan yang terakhir adalah kelebihan dan juga kekurangan model pembelajaran Group Investigation. Yang pertama, mengenai definisinya terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu pembelajaran kooperatif. Kooperatif merupakan kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif ini yaitu dengan tipe Group Investigation. Model Group Investigation ini pertama kali dikembangkan oleh Seren pada tahun 1976 yang merupakan salah satu metode kompleks dalam pembelajaran kelompok, di mana siswa harus menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tipe Group Investigation ini merupakan salah satu metode dalam pembelajaran kooperatif yang menekankan pada heterogenitas dan juga kerjasama antar siswa. Guru sebagai fasilitator, siswa dituntut untuk saling bekerja sama dengan siswa yang lain dalam kelompoknya untuk memahami materi pembelajaran dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Menurut Azwar, dalam buku Psikologi Intelijensi, terdapat 3 komponen utama dalam model pembelajaran Group Investigation ini. Yang pertama adalah penelitian, yang kedua adalah pengetahuan, dan yang terakhir adalah dinamika kelompok. Selanjutnya, mengenai langkah-langkah model pembelajaran Group Investigation. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan model pembelajaran Group Investigation ini. Yang pertama adalah langkah grouping, di mana dalam grouping ini menetapkan jumlah anggota kelompok berdasarkan heterogenitas, menentukan sumber, memilih topik, dan merumuskan permasalahan. Langkah yang kedua yaitu planning, di mana dalam planning ini menetapkan apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajarinya, siapa yang melakukannya, dan apa tujuannya, serta bagaimana proses dan sumber apa yang akan digunakan. Yang ketiga adalah tahap inti, yaitu investigation, di mana dalam tahap ini saling tukar informasi dan juga ide, berdiskusi, klarifikasi, mengumpulkan informasi, menganalisis data, juga membuat inferensi. Tahap selanjutnya yaitu presenting, di mana salah satu kelompok menyajikan hasil diskusinya, sedangkan kelompok yang lain bertugas untuk menyimak, mengamati, mengevaluasi, mengklarifikasi, dan mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan terhadap pemaparan hasil diskusi kelompok yang sedang presentasi. Yang terakhir adalah langkah evaluasi, di mana dalam langkah ini masing-masing siswa melakukan koreksi terhadap laporan masing-masing kelompok. Siswa dan guru berkolaborasi mengevaluasi pembelajaran dan melakukan penilaian hasil belajar. Selanjutnya tentang ciri-ciri model pembelajaran Group Investigation. Model pembelajaran ini memiliki beberapa ciri, yakni diantaranya yang pertama, pembelajaran kooperatif dengan metode GI ini berpusat pada siswa. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator ataupun konsultan, sehingga siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, saling bekerja sama dan juga berinteraksi antar siswa yang lain dalam kelompok tanpa memandang latar belakang serta memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Ciri yang ketiga yakni dilatih untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Yang keempat, saling terlihat dan mencapai suatu perspektif luas tentang topik. Yang kelima, adanya motivasi yang mendorong siswa aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah suasana belajar terasa lebih efektif. Poin terakhir yakni tentang kelebihan dan juga kekurangan dari model pembelajaran Group Investigation. Kelebihan model pembelajaran Group Investigation ini yakni terjadi peningkatan belajar, dilatih untuk berani menyampaikan pendapat, merangsang unsur psikologis menjadi lebih aktif, lebih semangat, dilatih untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, serta menumbuhkan motivasi belajar pada siswa.
Selain kelebihan yang telah dipaparkan tadi, terdapat juga kekurangan dalam model pembelajaran group investigation ini. Yang pertama, dalam kelompok sering hanya melibatkan siswa yang mampu saja, lalu sulit mengelola kelas karena pengaturan tempat duduk yang tidak teratur, serta terkadang banyak waktu yang terbuang apabila guru tidak mengelompokkan siswa secara merata. Karena siswa yang kurang mampu akan lebih lama berproses dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Dan keberhasilan metode ini tergantung kepada kemampuan siswa yang memimpin kelompok. Demikian penyampaian materi dari saya tentang model pembelajaran group investigation. Semoga dapat diterima dan juga dapat dipahami serta diaplikasikan, khususnya bagi calon-calon guru hebat untuk membentuk pembelajaran yang efektif. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaiannya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.